Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa pada mata kuliah kita terkait dengan negosiasi sebagai sebuah pengantar yang saya akan jadikan sebagai bahan dasar kita dalam memahami bagaimana negosiasi adalah yang pertama bahwa dari segi definisi bernegosiasi itu pada prinsipnya adalah dia merupakan bentuk interaksi dari yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Nah, kemudian di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Jadi pada prinsipnya bahwa sebuah negosiasi itu akan lahir ketika kemudian para pihak itu mempunyai sebuah kepentingan yang berbeda. Dalam arti bahwa bukan kepentingan bersama gitu. Nah, dengan demikian bahkan ketika ada antara satu pihak dengan pihak lain itu adalah mempunyai kepentingan berbeda, maka kemudian hal tersebut akan dapat kita lakukan suatu negosiasi. Itu tujuannya sebenarnya negosiasi. Nah, ada sebuah padanan lain yang terkait dengan negosiasi ini adalah termasuk juga adalah lobby. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya lobby itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, bahwa yang pihak yang bukan negosiasi itu punya hak yang terhadap hasil yang akan disepakati. Jadi memang ada landasan hak di dalam melakukan suatu upaya negosiasi atau melakukan suatu kesepakatan. Memang kalau kita melihat bahwa prinsipnya memang agak berat untuk kita melakukan negosiasi jika di mana pihak itu kemudian salah satu pihak itu tidak memiliki hak untuk terhadap objek yang akan dinegosiasikan. Nah, karena kenapa? Tentu para pihak ini kan pada prinsipnya mempunyai kepentingan. Daripada dasar adanya kepentingan tersebut, maka kemudian yang unsur yang keduanya itu adalah hak. Sekalipun ada mempunyai kepentingan, tapi tidak ada hak terhadap sesuatu itu, ya terus bagaimana bisa tercipta yang namanya negosiasi? Kan berat juga itu. Nah, terus kemudian hasil akhir negosiasi itu harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dari kesepakatan mereka. Gitu. Jadi ada suatu persetujuan. Jadi kalau demikian adanya, maka suatu negosiasi itu memiliki suatu unsur. Ada 3 unsur yang paling utama dalam memahami negosiasi. Yang pertama adalah harus ada pihak. Harus ada pihak untuk melakukan negosiasi. Yang kedua adalah masing-masing pihak ini kemudian memilih hak terhadap suatu objek yang hendak dinegosiasikan antara satu pihak dengan satu pihak lain. Ada haknya, pihak satu juga ada haknya, pihak satu juga ada haknya. Pertemuan hak itulah kemudian yang dilakukan negosiasi. Yang kemudian adalah yang ketiga adalah ada sebuah hasil yang disepakati para pihak untuk kemudian terkait dengan hasil yang dilakukan negosiasi tersebut. 3 aspek tersebut yang paling utama dalam hal negosiasi. Nah, selanjutnya, apa ciri-ciri teks negosiasi? Ya, yang pertama adalah yang membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya, karena negosiasi mempunyai ciri diantaranya menghasilkan kesepakatan. Jadi negosiasi itu adalah ada sebuah kesepakatan seperti tadi dalam batasan sebelumnya itu ada kesepakatan mengarah pada tujuan praktis. Ada suatu tujuan yang hendak dicapai yang memang tujuan itu adalah tujuan yang bersifatnya praktis. Ya, kira-kira gambarannya bahwa satu sisi atau 2 sisi yang berbeda itu yang disatukan, maka terjadi yang namanya simbiosis mutualisme. Terjadi sebuah kesepahaman yang saling menguntungkan. Apa kebalikan daripada simbiosis mutualisme itu? Biasa kita istilahkan yang disebut dengan kontradiksi interminus. Kontradiksi interminus itu adalah perbedaan yang saling merugikan. Nah, terjadi perbedaan yang saling merugikan. Nah, terus kemudian negosiasi ini kan adalah tidak mencoba untuk melihat dia tidak mencoba untuk melihat pada kepentingan yang lain, tapi memprioritaskan kepentingan bersama. Para pihak yang bernegosiasi itulah kemudian yang diutamakan kepentingannya gitu. Nah, kepentingan ini tadi itu kan bicara tentang hak. Jadi kepentingan itu dilandaskan pada sebuah hak. Dapat saja ada kepentingan besar dalam suatu negosiasi, tapi kan rendah haknya gitu. Tinggi kepentingannya, rendah haknya. Jadi agak sulit juga. Jadi kesepadanan antara kepentingan dan hak itu yang harus diutamakan di dalam melakukan suatu negosiasi.
yang merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Jadi sesungguhnya negosiasi itu juga kemudian merupakan suatu sarana untuk mencapai penyelesaian. Ada sebuah penyelesaian yang harus diutamakan atau yang akan hendak dicapai di dalam suatu negosiasi tersebut. Selanjutnya bahwa kaidah kebahasaan itu tadi kaidah teks ya. Tadi yang kita lihat itu terkait dengan teksnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks negosiasi. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Saudara-saudara sekalian, sehebat apapun Anda melakukan negosiasi, tapi kemudian kalimat-kalimat yang Anda gunakan itu kemudian adalah tidak memiliki sebuah kesantunan dalam berbahasa, dalam melakukan suatu tingkat negosiasi, itu tidak juga agak repot juga gitu. Ya, kemudian kalau Anda misalnya melakukan misalnya seperti lamaran gitu. Sehebat apapun Anda melamar anak orang, tetapi kalau Anda tidak mampu menggunakan bahasa yang bisa ditransfer knowledge atau ditransfer bahasa Anda kepada pihak pendengar ini, juga akan tentu memiliki kendala untuk memahami apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya Anda untuk memberikan sebuah bahasa kepada dia. Jadi itu bahasa yang paling utamakan. Makanya kemudian saudara-saudara sekalian kan dalam pendekatan filsafat itu kan kadang orang-orang mengatakan bahwa di filsafat itu induk ilmu pengetahuan. Tapi kan kalau bicara bahasa, ingat Pak, orang tidak bisa berfilsafat tanpa bahasa. Bahasa itu adalah merupakan suatu fasilitas yang dimiliki manusia yang sangat mampu untuk kemudian menjadi sebuah alat perekat dan bahkan bisa menjadi alat pemisah di antara dua sisi. Terdapat ungkapan persuasif bahasa yang membujuk. Nah, itu yang terpenting bahwa ada sebuah pendekatan persuasif yang dalam melakukan kaidah-kaidah kebahasaan di bernegosiasi itu tidak bersifat propagandis. Persuasif itu adalah kemampuan untuk kemudian berbicara dan pihak yang diajak berbicara itu atau pihak yang diajak bernegosiasi itu kemudian mengena gitu. Berpersuasif itu berbahasa yang sifatnya membujuk. Membahasa membujuk. Ya kalau tadi kita katakan bahwa ada kemudian kalau misalnya di sisi satunya adalah memiliki hak, kemudian yang satu juga memiliki hak, kan tinggal bagaimana mempertemukan ini dengan menggunakan bahasa. Tetapi ingat bahwa pendekatan bahasa itu adalah dia menggunakan ungkapan bahasa itu dengan ungkapan persuasif. Dia agak membujuk begitu, merayu, menggombal, kurang lebih begitu misalnya. Saya kira bapak-bapak sekalian yang ada hari ini, ya saya kira 99% itu saya sudah akui bahwa Anda itu sudah hebat semua membujuk. Apalagi yang sudah ada anaknya, apalagi yang sudah ada anak 2, 3 itu. Anda adalah masuk kategori orang yang paling mampu untuk membujuk kala itu. Beri pasangan tuturan. Ya, saya kira bahwa tutur itu juga kurang lebih sama dengan pendekatan-pendekatan bahasa yang digunakan tadi. Kesepakatan dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi ingat bahwa orang yang kita datangi itu memiliki hak, kita juga punya hak. Oke. Masing-masing mempunyai kepentingan yang bersama, masing-masing mempunyai kepentingan. Sekalipun kepentingannya berbeda dalam suatu negosiasi itu, tapi ingat kepentingan Anda jangan mencoba untuk mengorbankan kepentingan orang lain. Begitu juga orang lain jangan kemudian datangnya pihak negosiator itu kemudian justru Anda memanfaatkan untuk kemudian menghasilkan atau merugikan pihaknya dia. Itu tidak seperti itu. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Dua aspek, ada yang memerintah, ada yang memenuhi perintah. Semua jangan memerintah semua atau jangan kemudian diperintah semua begitu. Tidak berargumen dalam satu waktu. Tidak berargumen dalam suatu waktu. Jadi kurang lebih misalnya ya sebenarnya ini ungkapan-ungkapan kaidah bahasa ini kan terkadang memang kita gunakan pada sisi yang berbeda. Kalau Anda melihat misalnya kalau seperti berargumen dalam satu waktu, terkadang kita berargumentasi itu kita tidak ngomong, diam semua. Saya perlu sedikit memberikan sebuah cerita pengalaman saudara-saudara sekalian. Dikala kemudian saya melakukan suatu lamaran, keponakan saya mau menikah dan saya kemudian
diminta untuk menjadi juru bicara waktu itu pergi melamar, hanya persoalan waktu itu hanya persoalan perbedaan mahar kalau saya tidak salah, ya, perbedaan mahar antara tanah dengan bentuk mahar uang gitu, ya bentuk emas dengan tanah. Kita maunya sih tanah gitu, karena itu merupakan kultur. Dia maunya sih, nah itu kemudian karena tidak ada kesepakatan, dia maunya dalam bentuk emas. Akhirnya waktu itu kita karena tidak saklek, akhirnya saya coba untuk atur, ya terdiam, diam suatu waktu, dan kemudian tidak ada yang ngomong. Ketika ditanya lagi saya tidak ngomong, dan ketika itu kemudian cara-cara seperti itu menurunkan dia punya keinginan, dan kemudian barulah kemudian saya ngomong gitu. Ada trik-trik yang dilakukan, kemudian didasari argumen yang kuat dan disertai fakta sekali, saudara-saudara sekalian, bahwa untuk melakukan suatu negosiasi itu adalah tentu didasari sebuah ada argumentasi yang kita gunakan, dan terkadang argumentasi itu kita sifatnya empiris seperti kata tadi, bahwa di kampung kami itu terkadang memang menggunakan mahar itu kan dalam bentuk tanah gitu. Tetapi kalau di kampung Anda itu adalah emas, ya faktanya kami ungkapkan gitu. Nah, cuma kan perbedaannya di sini karena pihak mereka ini adalah emas, pihak kami adalah tanah. Ini yang mempertemukan ini. Nah, salah satu caranya adalah, ya terkadang kita laki-laki sedikit, karena laki-laki yang saya bawa, kadang-kadang kita laki-laki sedikit memiliki power, bahwa kalau memang tidak bisa ya seolah-olah menggambarkan gaya, ya tidak bisa ya kami pulang, dan kemudian kalau kami pulang tentu Anda tidak mendapatkan laki-laki seperti yang kami bawa ini gitu. Ya istilahnya ya sombong-sombong sedikit lah gitu, kurang lebih begitu maksudnya. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Menyapa ya atau tidak, minta alasan dari pihak mitra negosiasi, menyapa ya atau tidak. Ada pihak mitra, jangan menyalah argumen. Dalam agama juga kan seperti itu, ketika orang lain ngomong, Pak, jangan coba-coba untuk kemudian memotong pembicaranya orang lain, biarkan dia bicara saja, nanti di akhir itu kemudian kita bicara. Dan ingat bahwa negosiator yang paling bagus itu adalah orang yang memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Pendengar setia itu adalah orang negosiator yang baik. Anda tidak akan bisa mampu memahami orang lain kalau Anda tidak pernah mencoba untuk mendengarkan orang baik sebaik-baiknya. Dan Anda tidak akan pernah berbicara dengan baik ketika Anda tidak menjadi pendengar yang baik. Agak berat. Sama kalau kita katakan Anda tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik kalau Anda tidak mencoba belajar daripada bawahan yang baik. Kan begitu ceritanya. Selanjutnya adalah struktur kompleks negosiasi. Yang pertama orientasi. Ya tentu kalau kita misalnya kurang lebih sama sebenarnya, negosiasi ini kurang lebih kalau Anda pergi lamaran, kalimat pembuka biasanya ucapan salam gitu, fungsinya untuk memulai negosiasi, kan begitu sepertinya itu. Kalau Anda pergi melamar gadis orang, tapi saya kira jangan Anda lagi itu, bapak-bapak sekarang jangan lagi, kecuali masih jomblo ya. Saya mau tambah lagi kopi 1, kopi 2 kah? Janganlah, cukup. Ya, kecuali kalau diberikan izin tidak apa-apa, karena kan saya pikir agama juga tidak pernah mengharamkan kalau selama Anda bisa berbuat adil. Jadi pertama membuka, kalimat membuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi, kan kira-kira seperti itu. Setelah masuk, maka permintaan satu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli atau oleh pembeli atau ingin dijual, ingin dibeli. Kurang lebih mengungkapkan tujuan kita apa, tujuan kita. Pemenuhan kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Ya kira-kira terkait dengan kesanggupan. Apa ya kesanggupan Anda? Apa kira-kira sanggup nggak kira-kira? Ketika Anda datang ke sana, sanggupkah untuk kemudian menerima dia punya permintaan? Nah, itu. Kemudian penawaran. Puncaknya negosiasi terjadi kedua belah pihak saling tawaran. Tapi kan kemudian walaupun Anda menawarkan, walaupun Anda menyebutkan memberikan sumpah token ukuran, akan tetapi kan tetap ini ada penawaran. Nah, penawaran inilah kemudian terjadi yang namanya negosiasi. Jadi substansinya negosiasi itu adalah adanya pada tingkat atau adanya pada penawaran. Dan setelah kemudian terjadi itu, tentu pembelian atau persetujuan. Setelah adanya persetujuan bersama antar pihak dengan catatan tadi,
ada persetujuan, sebelumnya itu ada negosiasi, dan sebelumnya itu ada hak. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah terjadi suatu keputusan. Jadi menyetujui negosiasi itu ya atau tidak. Jadi lanjut ke pelaminan atau tidak ini. Kira seperti itu. Nah, saya kira terakhir adalah tentu penutup. Kalimat penutup ya kita terima kasih banyak. Biasanya ucapan salam dan terima kasih supaya kemudian terjadi sebuah proses silaturahmi dan negosiasi yang bisa lagi to be continue. Tidak berakhir pada suatu titik saja, karena bagaimanapun juga kita hidup ini di masa kita hidup sebagai manusia adalah sebagai seorang politikon, tentu kita memiliki suatu kepentingan dengan orang lain, sehingga kemudian dalam negosiasi itu tidak hanya satu kepentingan kita, tetapi akan banyak kepentingan lain, yang kepentingan itu akan kita harus jawab dalam bentuk-bentuk negosiasi tersebut tadi. Yang terakhir adalah tujuan negosiasi. Apa sih sebenarnya tujuan negosiasi? Ya, karena dalam negosiasi itu tujuannya adalah mencapai kesepakatan, ini kesamaan persepsi. Jadi mencapai kesepakatan. Jadi saya katakan tadi bahwa tidak mutlak bahwa kepentingan kita sama, katakanlah begitu. Dapat saja sama, tapi tidak mutlak sama. Bisa saja kepentingan kita berbeda dalam melakukan negosiasi. Tapi tujuannya terakhir itu adalah kita melahirkan suatu adanya kesamaan persepsi, ada kesamaan pandangan, dan kesamaan pandangan itu adalah saling mengerti dan persetujuan. Nah, kemudian adalah mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Jadi kemudian dengan adanya adanya problem yang dihadapi ini, kemudian ada penyelesaian masalah secara bersama. Dan masalah tersebut itu diterima semua pihak. Yang selanjutnya adalah mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Win-win solution, bahwasanya ya yang satu adalah punya kepentingan tapi jangan dirugikan. Ya, yang satu mempunyai kepentingan A, tapi jangan karena kepentingan Anda itu kemudian merugikan kepentingan B. Begitu juga kepentingan B, jangan karena kepentingan Anda itu kemudian merugikan kepentingan B. Seperti itu saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami terkait dengan negosiasi.